kita balik lagi di pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan belajar tentang kelas diagram, teman-teman. Jadi kita nanti akan belajar tentang gambar nih. Kalau kemarin kita belajar tentang banyak coding, ya. Sekarang kita akan berkutat dengan banyak gambar atau diagram, ya. Nah, apa sih kelas diagram? Kita pelajari bareng-bareng ya. Baik, kita mulai dari apa itu kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram statis yang memiliki pandangan statis dari sesuatu aplikasi, teman-teman. Jadi kalau kita membangun sebuah aplikasi atau program gitu ya, jadi perlu dibuat sebuah diagram kelas ya yang yang menunjukkan adanya hubungan antar kelas begitu ya. Nah, ada yang mengatakan kelas diagram itu banyak digunakan dalam pemodelan sistem OO atau Object Oriented ya, karena mereka adalah satu-satunya diagram UML atau Unified Modeling Language yang dapat dipetakan langsung dengan bahasa berorientasi objek. Ini kata Pak Munawar ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya diagram kelas itu sangat penting ya ketika kita bekerja dengan paradigma object oriented atau berorientasi objek ya, pemrograman berorientasi objek. Dan kenapa diperlukan sebuah diagram ya, karena nanti inilah cara berkomunikasi dengan programmer-programmer lain gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan programmer-programmer yang lain gitu ya, kita mengerjakan sebuah aplikasi yang cukup besar, kemudian satu aplikasi itu dikerjakan oleh banyak programmer. Nah, kebetulan mungkin programmernya juga berjauhan begitu ya, jadi kita nggak bisa komunikasi dengan intens gitu. Nah, salah satu bentuk komunikasi yang lain adalah melalui diagram kelas ya. Karena dengan diagram kelas itu bahasanya menjadi lebih standar gitu, teman-teman. Jadi tidak terpaku dengan bahasa tertentu gitu ya. Jadi dengan diagram kelas diharapkan antar programmer itu memahami apa saja kelas yang digunakan atau yang dibangun di aplikasi tersebut dan bagaimana hubungannya. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut dengan komponen dari kelas diagram. Ya, namanya diagram berarti ada gambarnya ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini contohnya. Jadi ini adalah sebuah kelas mobil namanya, teman-teman. Jadi kalian lihat di sana ada 3 bagian, yaitu yang paling atas, ya, komponen atas itu berisikan nama kelasnya. Kemudian komponen tengah itu berisi atribut kelas, ya, dilengkapi dengan tipe datanya, kemudian juga ada hak aksesnya gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah komponen bawah yang berisi dengan nama metodenya ya. Ini tentu saja nanti dilengkapi dengan parameter dan juga dengan hak aksesnya. Jadi ada 3 komponen ini, teman-teman. Atas, tengah, dan bawah. Nah, ngomong-ngomong nih, di sini kan ada tanda plus, minus, kemudian ada pagar ya. Ini menunjukkan sebuah teman-teman? Ini menunjukkan sebuah class visibility, teman-teman. Artinya apakah sebuah ini, kalau di sini kan ini parameter ya, teman-teman ya, atau atribut. Atribut ini mempunyai hak akses apa begitu. Jadi kalau ada tanda-tanda plus itu artinya parameter ini atau atribut ini memiliki hak akses publik ya. Kemudian yang tanda negatif ini private ya, kemudian protected itu yang tanda pagar. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana hak akses ini dalam konsep PBO ya, mungkin di video yang lain. Baik, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Jadi karena kita bekerja dengan banyak
simbol kelas teman-teman ya. Tentu saja nanti antar kelas itu memiliki hubungan gitu ya. Jadi antar kelas itu akan saling berkaitan begitu ya. Nah, bagaimana simbol dari hubungan antar kelas itu ya? Itu ada ini teman-teman ya, ada beberapa ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira seperti itu. Nah, simbolnya ini kalau ini kita anggap sebagai kelas, ini potongannya teman-teman ya, kelas, kemudian ini juga ada kelas yang lain. Nah, hubungannya ditunjukkan dengan tanda garis ini teman-teman. Jadi ada tanda garis ya, macam-macam. Ini ada garis yang lurus tanpa atribut apa-apa ini. Ada yang ada dengan tanda panah seperti ini, ada yang tanda panah kosong, kemudian ada tanda panah yang berisi tapi garisnya putus-putus gitu ya. Kemudian ada diamond ya, ada diamond yang kosong, ada diamond yang penuh. Nah, masing-masing ini memiliki arti teman-teman. Artinya ini ada association, inheritance, realization, dependency, aggregation, dan composition. Jadi ini bentuk-bentuk dari relasi atau hubungan antar kelas. Ya, kita lihat dulu apa itu association gitu ya. Kalau asosiasi itu menunjukkan hubungan yang sifatnya statis antar kelas ya. Tadi hubungan itu disebut asosiasi teman-teman ya. Nah, jadi nanti ada hubungan-hubungan yang lain gitu ya. Nah, di asosiasi ini memang biasanya diperlihatkan memperlihatkan bahwa kelas yang hubungan itu memiliki yang mempunyai atribut lain gitu ya. Jadi biasanya memperlihatkan kelas yang mempunyai atribut lain atau sebuah kelas yang harusnya mengetahui eksistensi dari kelas lain. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman, kira-kira. Nah, tanda ini seperti ini ya, ada kelas pelanggan, kemudian ada kelas pesanan. Nah, apa hubungannya pelanggan dengan pesanan? Ya, hubungannya nanti ditunjukkan dengan asosiasi seperti ini. Biasanya nanti ada tanda panah begitu ya, menunjukkan jenis dari asosiasinya seperti apa gitu. Nah, kalau ini antara pelanggan dan pesanan ya jelas setiap pelanggan itu bisa melakukan pesanan gitu kan ya. Kita lanjut lagi dengan ini teman-teman, ada generalization ya. Ini salah satu bentuk relasi dari kelas gitu ya. Nah, apa itu? Ya, generalization adalah menunjukkan adanya sifat pewarisan kelas turunan atau yang biasa disebut dengan subclass dari kelas induk atau superclass gitu ya. Jadi ada kelas turunan dan ada kelas induk. Nah, kedua kelas ini memiliki hubungan gitu ya. Hubungannya apa? Bahwa kelas induk itu bisa mewariskan atau mewariskan sifat yang ada di kelas tersebut ke kelas yang lain ya. Kelas yang lain itu disebut dengan kelas turunan. Oke. Nah, mungkin gambarnya contohnya seperti ini teman-teman ya, diagramnya. Di sini ada tiga kelas ya. Yang pertama kelas kendaraan darat, ada kelas yang kedua mobil, yang ketiga adalah kelas sepeda motor. Nah, ketiga kelas ini memiliki hubungan. Kalau ada tanda seperti ini teman-teman, ini ada tanda panah, kemudian ada tanda segitiga menghadap ke atas ini ya. Jadi ini artinya bahwa mobil ini adalah turunan dari kelas kendaraan. Ya, kita tahu kendaraan itu kan macam-macam ya teman ya. Ada kendaraan kalau di dalam contoh ini adalah kendaraan dan itu kan jenisnya ada macam-macam, misalnya mobil, ada sepeda motor, ada sepeda, ada skuter, mungkin ada apa lagi ya, kereta dan seterusnya. Ya, ini saya ambil contoh dua saja. Jadi ada hubungannya. Kalau dalam konteks pewarisan berarti artinya nanti ada sifat atau atribut ataupun mungkin metode yang akan diturunkan ke kelas turunannya teman-teman. Jadi ini kelas induknya ya,
Ini kelas induk atau superclass dan ini adalah subclass. Jadi nanti ada atribut atau metode yang diturunkan ke sini, teman-teman. Jadi artinya ini nanti atribut bisa dipakai di mobil. Begitu juga nanti atribut jumlah roda ini juga bisa dipakai di sepeda motor. Ya, saya jelaskan mobil itu kan memiliki jumlah roda. Ya, jumlah rodanya kita bisa tentukan berapa. Kemudian sepeda motornya juga seperti itu. Ya, jadi itu namanya sifat pewarisan, teman-teman. Tandanya seperti ini. Ya. Nah, karena subclass itu sebenarnya kalau ini kan ada panah ke atas, itu kan bentuk khususnya ya teman-teman ya. Bentuk khusus dari kendaraan darat ini. Makanya secara umum hubungan pewarisan itu sebenarnya kalau dilihat dari atas ke bawah, dari subclass ke superclass itu disebut dengan generalisasi ya, atau generalization. Jadi bentuk umum yang lebih umum dari sepeda motor itu adalah kendaraan darat. Ya, bentuk umum dari mobil itu adalah sebuah kendaraan darat. Begitu. Jadi semakin ke atas dia semakin general, semakin umum. Tapi kalau semakin ke bawah semakin khusus. Mungkin nanti ada kelas tambahan, misalnya teman-teman punya kelas tambahan di bawah ini ya. Anda turunkan mesti kelas mobil gitu ya. Mungkin ada mobil mobil sport, kemudian ada mobil mobil pribadi, mungkin ada mobil apa lagi begitu ya. Bisa nanti diturunkan seperti itu. Oke, jadi kalau diterapkan dalam program mungkin kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas secara khusus lagi di video yang lain tentang inheritance atau pewarisan ya. Tapi kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi ini ada 3 kelas ya, kelas kendaraan, yang ada drive unitnya, self, jumlah roda, kemudian ini kelas mobil. Nah, kalau di dalam kurung ini ada sebuah nama kelas gitu ya, ini artinya kelas mobil ini adalah turunan dari kelas kendaraan darat gitu ya. Jadi nanti atribut jumlah roda ini kita bisa pakai di sini di kelas mobil ini gitu ya, dan seterusnya. Di sepeda motor juga seperti itu ya. Nama kelas yang ada di dalam kurung ini menunjukkan bahwa dia adalah kelas induknya ya, kelas induk dari kelas sepeda motor ini. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke agregasi. Nah, kalau agregasi itu menunjukkan sebuah hubungan atau suatu hubungan sebagian ke keseluruhan gitu ya, sebagian keseluruhan, atau bisa disebut dengan bagian dari atau memiliki begitu ya, dari kelas tertentu ya. Biasanya kalau mungkin di buku-buku lain sebutnya adalah has a gitu ya, atau memiliki gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki departemen gitu ya. Jadi adalah bentuk keseluruhan tapi ini sebagian. Jadi yang keseluruhannya seperti itu. Mirip dengan pewarisan tadi teman-teman ya. Ini lebih umum, ini lebih khusus gitu. Tapi apa bedanya terus? Ya, kalau bedanya nanti ketika nanti kelas kelas yang ini ya, artinya kelas bagian ini ya, kelas yang kecil-kecil ini kan seperti mobil itu memiliki roda, mobil memiliki mesin, mobil memiliki kerangka. Nah, ketika nanti salah satu kelas ini hilang, misalnya roda, ya dia nggak akan jadi mobil begitu ya. Jadi ini namanya agregasi gitu ya. Ya, karena hubungan ini kan sebagian ini keseluruhan. Atau roda ini bagian dari mobil. Jadi kalau misalnya salah satu bagian ini tidak ada, maka dia kelas ini tidak bisa difungsikan gitu ya. Nah, karena dari tadi aggregation, kemudian di sini ada dependency ya. Ini kelanjutan dari association tadi ya, aggregation tadi ya. Jadi kalau dependensi itu menggambarkan sebuah kelas mengacu pada kelas lain. Ya, arah panah menunjukkan bahwa kelas itu yang memanah mengacu pada kelas yang dipanah.
Jadi contohnya ini, movie dan channel, antara movie, kelas movie dan channel, gitu ya. Kalau lalu apa bedanya dengan yang tadi? Kalau teman-teman, kalau yang ini, jadi tidak ada atribut yang ada di kelas ini ya, kelas keseluruhan yang besar. Jadi tidak ada atribut yang dipakai di departemen. Jadi sebenarnya ini bisa independen gitu ya. Tapi kalau yang ini dependent. Kenapa? Karena begitu nanti channelnya ini hilang, maka di sini tidak bisa apa namanya? Ini kan metode ya teman-teman ya. Kalau channelnya ini dihapus atau destroy gitu, ini berarti nanti tidak fungsi movie-nya. Jadi saling terkait teman-teman. Jadi dependent. Jadi tergantung ya, bergantung gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu kalau dihilangkan, Pak, gimana kalau misalnya berubah ya? Kalau misalnya berubah di channel ini ya, mungkin atributnya berubah ya, nanti akan merubah yang ada di, akan mempengaruhi kelas pengacunya ya. Kelas pengacunya itu movie ini. Gitu ya. Misalnya nanti saya set di sini apa namanya, title, spot, kemudian saya tambahkan lagi nanti parameter gitu ya. Dan tentu saja nanti di kelas movie-nya ini akan mengikuti begitu ya, mengikuti dari sini begitu. Nah begitu nanti ini kelas ini hilang, tidak ada definisikan atau mungkin di destroy gitu ya. Nah nanti dia akan menimbulkan error biasanya di sini ya, di movie-nya, karena ini dianggap tidak ada begitu ya, tidak tercreate gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah tentang cardinality teman-teman. Saya jelaskan cardinality. Apa sih cardinality? Cardinality itu menunjukkan jumlah hubungan suatu kelas dengan yang lain, kelas yang lain ya. Jadi ini bicara tentang jumlahnya, hubungan dengan apa namanya, hubungannya dengan jumlah gitu ya. Nah kalau di biasanya diekspresikan dengan hubungan one to many, atau many to many gitu ya. Nah contoh seperti gambar ini teman-teman, ditampil ini ya. Jadi saya langsung ke grafik ini atau diagram ini. Ini kelas pegawai PNS dan ini kelas istri, gitu ya. Nah ada hubungan asosiasi di sini, tapi di sini dilengkapi dengan apa, nomor 0.1 gitu ya. Ini artinya apa? Artinya adalah pegawai PNS ini bisa memiliki istri ya 0 sampai 1. 0 itu artinya istrinya 0, berarti tidak memiliki istri, atau 1 itu artinya memiliki istri 1, tidak bisa lebih gitu ya. Jadi ada sebuah batasan teman-teman ya, karena ini jumlah hubungannya seperti itu. Jadi pegawai PNS bisa memiliki istri 1 atau tidak memiliki istri, itu maksudnya seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua, di sini ada kardinalitas only one gitu ya. Ya only one. Jadi contohnya seperti kelas negara dan presiden, apa hubungannya? Ya setiap negara itu pasti ada kepala negaranya cuma satu gitu ya, atau satu presiden, tidak ada presiden kedua begitu ya, di dalam suatu pernyataan aktif gitu. Makanya penggambarannya atau ekspresinya seperti ini. Jadi di sisi presidennya hanya satu ditulisnya, bukan di sini ya, tapi di sini. Kemudian lanjut ke ini pegawai dengan anak. Nah, bagaimana hubungannya? Ini 0 titik bintang. Itu artinya seorang pegawai itu bisa tidak memiliki anak, ya artinya 0, atau bintang. Bintang itu maksudnya adalah nilai sembarang gitu ya. Bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang lebih dari 0 ya. Jadi artinya nanti kita artikan juga sebagai pegawai itu bisa memiliki anak 1, memiliki anak 2, atau 3, atau 4 dan seterusnya. Jadi hubungannya dituliskan seperti ini teman-teman. Nah, yang ini one to many, simbolnya adalah 1 titik bintang, one to many ya. Jadi 1 atau lebih gitu ya. Nah, contohnya antara kelas atasan dan kelas anak buah ini teman-teman. Jadi atasan
itu bisa memiliki anak buah paling tidak satu. Ya namanya atasan, disebut atasan pasti punya anak buah minimal satu gitu ya, atau bisa lebih begitu. Oke, lanjut yang berikutnya. Di sini hubungan antara pegawai dengan hak cutinya. Nah, di sini ditulis dengan N. Itu maksudnya apa? Ya N ya. Dengan N lebih besar dari 1. Artinya pegawai itu bisa memiliki hak cuti N. Ini ditentukan teman-teman. Ya, terserah ditentukan berapa. Gitu ya. Dengan suatu bilangan gitu lebih dari 1. Bisa 4. Kalau biasanya sih mengikuti cuti dari negara ya. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Apa hubungannya pegawai dengan SIM? Ya, surat izin mengemudi. Nah, seorang pegawai itu bisa memiliki 0.n. Ini sebenarnya n ini kita bisa ganti-ganti gitu ya, berapa nilainya. SIM itu bisa maksimal mungkin 3 ya. Ya, SIM A, B, C gitu ya. Atau mungkin B bisa dibagi lagi ya, berapa gitu ya. Tapi bisa juga tidak memiliki SIM, teman-teman. Seorang pegawai itu. Ya. Jadi hubungannya dituliskan seperti ini. Kemudian kereta dengan gerbong. Ya, ini sama tadi ya, 1.n minimal 1 gitu ya. Jadi sebuah kereta itu minimal memiliki 1 gerbong gitu ya. Atau berapa gerbong n ya, n ini bisa ditentukan dengan suatu nilai yang sudah ditentukan. Ya, saya kira itu saja teman-teman, tapi ini saya coba tunjukkan satu contoh gitu ya. Ini contoh sebuah diagram kelas. Jadi ada 4 kelas yang saling terhubung, yang memiliki hubungan. Misalnya ini antara pelanggan dengan pesanan. Ini satu pelanggan itu memiliki satu pesanan atau lebih, teman-teman. Ini maksudnya seperti itu, hubungan asosiasinya. Nah, sedangkan pesanan dengan pesanan khusus dan pesanan normal ini adalah hubungan apa tadi? Iya, generalization atau inheritance ya, atau pewarisan. Jadi antara pesanan itu nanti bisa dibagi, beberapa atributnya bisa dipakai di sini ya. Dari ini yang induknya atau superclass, yang ini adalah subclassnya. Oke. Jadi hubungannya seperti ini. Ada sebuah tanda panah mengarah ke pesanan. Jadi ini induknya, teman-teman. Baik, saya kira itu saja teman-teman untuk kelas diagram. Kita akan jumpa lagi dengan video yang lain, dengan topik yang lain. Sampai jumpa.